Selamat siang saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari saya undang saudara untuk berdiri. Kita menyerukan suara kepada Tuhan bahwa Ku mau menyembahmu ya. Kita nyanyikan lagu ini, refnya saja 2 kali. Ya saudara, kita masuk ke dalam ruang dan rumah Tuhan yang kudus. Saudara hargai ruangan ini, angkat hati saudara, dan kita menyembah kepada Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan bersama. Ku menyembahmu ya. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon ya Tuhan, biar kiranya kebaktian kami ini bisa berjalan dengan baik, dan kami mau menyembah Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyelamatan yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami buka kebaktian pada siang hari ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan saudara. Shalom, salam damai semua. Selamat datang, mari kita puji Tuhan di hari kebangkitan Tuhan Yesus. So today we will celebrate the resurrection of Jesus Christ. So let's worship Him and praise Him. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak bangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan one more time. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Let's sing one more time with standing. Let's we sing the English version. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all of you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. One more time. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause my life, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Amin. Puji Tuhan. Today we will celebrate the resurrection of Jesus Christ and we will praise Him, and let's sing the next worship song. Anak Allah Yesus namanya. What's English? Anak Allah. God save His Son, ya? Yes. Because He lived. Oh, because He lived.
dan hidup. Amin. Silakan duduk. Kita puji Tuhan karena hari ini adalah hari kemenangan kita sebagai orang Kristen ya. Waktu itu tuh waktu Jumat Agung, Yesus disalib, para murid lari dan takut. Tetapi ketika Yesus bangkit, semua mempunyai semangat, dan karena hari itu adalah hari kemenangan para follower of Jesus. Mari kita nyanyikan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, one more time. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali, gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit. Mari kita nyanyikan sambil berdiri. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Musik memuji Tuhan. Waktu kita nyanyi Allah bangkit, bersoraklah. Gitu ya.
mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya bukan sesama, bukan orang Kristen, bahkan orang Kristen, tetapi musuhnya adalah setan-setan yang di luar sana ya saudara. Maka waktu Tuhan Yesus bangkit, maka kita menjadi menang bersama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang semua peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di padang peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Tuhan, Happy Paskah, saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Hari ini boleh ada karena Tuhan sudah bangkit. Karena Tuhan mengalahkan maut dan kematian. Terima kasih ya Tuhan atas kuasa-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Jauh lebih besar daripada kehidupan kami sendiri ya Tuhan. Karena itu pada pagi siang hari ini kami mau duduk diam dan mendengarkan suara-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Allah. Untuk sebab itu ya Tuhan, kami mau membuka hati kami. Dan biarlah Tuhan berbicara bagi setiap kami yang sudah hadir di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Biar hanya kuasa Roh-Mu yang kudus yang bisa sama-sama memberkati dan melayani setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Cek out. Shalom, selamat hari Minggu saudara. Shalom, selamat hari Paskah, selamat hari kemenangan. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini walaupun hujan, tapi kita percaya bahwa hari ini sebenarnya hari yang sangat spesial, saudara. Sangat luar biasa karena Tuhan kita sudah bangkit. Amin, saudara. Amin. Tuhan kita sudah bangkit, Tuhan kita memberikan kemenangan bagi setiap kita, saudara. Karena itu pada hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dengan judul Kuasa Kebangkitan Kristus. Kuasa Kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kematian sering dilambangkan sebagai akhir dari sesuatu.
Kematian dilambangkan seringkali digambarkan sebagai akhir dari sesuatu. Kematian seringkali dilambangkan sebagai mungkin sebuah kekalahan. Kematian dianggap sebagai sesuatu yang sudah berakhir, saudara. Karena itu kita percaya bahwa pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kubur merupakan sebuah fase yang baru, sebuah musim yang baru, saudara. Sebuah hal yang luar biasa terjadi pada saat itu. Saudara, kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan bahwa Kristus sudah menaklukkan dosa dan maut. Nah, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan satu titik tolak yang baru. Sejarah yang baru yang mengubah kehidupan manusia, saudara. Tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, kematian menghancurkan harapan kita, saudara. Kematian menghancurkan harapan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat bersama di dalam Injil Yohanes 11. Ya, next lagi. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, saudara, bahwa kita semua sudah ada dalam posisi yang harusnya dihukum. Karena kita semua ini sudah berdosa. Kita semua harusnya sudah ada di dalam kekekalan yang kegelapan yang kekal, saudara. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Saudara, pada waktu kalau kita pelajari Alkitab, kita baca Alkitab ya saudara. Waktu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Allah itu mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah mempunyai inisiatif dari mulanya, saudara. Dari mulanya. Karena apa, saudara? Sebab upah dosa adalah maut. Kalau saya membawa perhatian kita semua ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengingat bagaimana peristiwa pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, kita ingat waktu manusia jatuh ke dalam dosa ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi dan Allah mengetahui akan hal tersebut. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, itu dikatakan bahwa setiap saat di sore hari, di mana hari sejuk, Allah berjalan dengan manusia, saudara. Allah berjalan dengan manusia. Allah berjalan dengan Adam, dan Allah berjalan dengan Adam dan Hawa. Sebelum Hawa itu masuk atau diciptakan, Allah dan manusia punya hubungan yang sangat dekat, saudara. Sangat dekat. Jadi kita percaya bahwa before Eve even come to the picture, God Himself has a really beautiful and nice relationship with man, dengan manusia. Hubungan yang sangat luar biasa. Karena itu dikatakan Allah berjalan dengan manusia. Nah, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya itu waktu yang sama yang seharusnya Allah itu berjalan dengan manusia. Misalnya contohnya setiap jam 4 sore ya saudara, saya biasanya either suka ngopi sama Pak Andre atau suka ngopi sama Pak George. Tiap jam 4 sore. Tapi pada hari itu jam segitu saya nggak ngeliat. Saya nggak ngeliat di mana Pak George, di mana Pak Andre. Nah, hari yang itu saudara, pada saat hari tersebut, peristiwa tersebut terjadi, bukan berarti Allah tidak mengetahui saudara. Dia maha tahu, bahkan sebelum kejadian itu pun Allah sudah tahu. Allah sudah mengerti, Allah
Allah yang awal dan yang akhir. Dia melihat segala sesuatu. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat seperti ini, saudara. Pada saat peristiwa itu, Allah katakan kan, manusia, Adam, di manakah engkau? Yang dicari Adam ya. Adam, di manakah engkau? Nah, saya mau ajak saudara, mari kita melihat perkataan ini dan melihat dari perspektif yang berbeda. Let's see this statement from the Lord that looking for Adam from a different angle. Saudara, kalau kita semua ya, kita memang harus lebih hari mau belajar menjadi orang yang lebih bijaksana. Karena itu, kalau kita berhubungan, bersosialisasi dalam hidup ya, ada sesuatu terjadi, hal yang penting, itu diusahakan jangan kita ketik di WA. Tapi kita telepon orangnya aja ngomong. Karena kalau kita ngetik di WA, setiap orang bacanya punya intonasi dan punya pengertian yang berbeda. Amin, saudara? Setiap orang akan berbeda gitu. Kan dikata, kamu sudah makan belum? Nah, itu kita baca itu aja bisa berbeda. Bisa bacanya, kamu sudah makan belum? Atau bilang, kamu sudah makan belum? Bisa. Kita kan bisa, we can read it and we can play it with our own version, with our own condition. Nah, mari kita lihat pada saat Allah mencari manusia, Adam, where are you? Kita tahu Allah itu penuh kasih. Allah pada saat itu, dia bukan Allah yang berteriak seperti kita kalau jadi orang tua. Kalau anak kita pergi atau anak kita misalnya, mana itu anak tuh ya, udah keluar gitu ya saudara. Kita kan pasti akan berteriak spontan ya. Hey, di mana? Koko, mana Koko? Gitu kan. Di mana kan? Karena kita we worry. Kita takut, kita khawatir. Dan mari kita lihat pada saat Allah memanggil manusia seperti itu. Itu bukan seperti Allah, seperti seorang bos besar ya, atau seorang pemimpin yang tiba-tiba kalimatnya tuh berkata, manusia, di mana engkau? Nggak gitu, saudara. Hei, di mana engkau? Kayak preman gitu. Nggak gitu. Karena apa? Mari kita lihat sebenarnya Allah tuh sedang seperti mencari kekasihnya, saudara. Hey, Adam, where are you? Adam, engkau di mana? Seperti itu, saudara. Karena apa? Kita tahu dari sejak awalnya, yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia adalah Allah sendiri. Pada saat Allah mencari manusia, walaupun Allah tahu lokasinya ada di mana. Tapi manusia bersembunyi karena dosa membuat manusia takut, saudara. Dosa membuat manusia takut. Manusia bersembunyi dan dengan upaya manusia sendiri, manusia menyematkan daun pohon ara. Untungnya ini bukan pohon ara. Ini katanya lidah mertua apa-apa gitu ya. Saya tiba-tiba loh kok jadi lidah mertua gitu kan. Kalau ada manusia melihat daun pohon ara dan menyematkannya. Karena dia tahu something wrong, kok saya rasanya telanjang. Tapi waktu Tuhan melihat manusia, Tuhan katakan, oh dear, what's happened? Oke, you wait here, ya. Tunggu di sini. I will take care of you. Dan pada saat itu, Tuhan menyematkan kulit binatang. Nah, kulit binatang didapat bagaimana kalau binatangnya tidak dibunuh, saudara? Amin. Kalau tidak ada darah yang tertumpah, nggak mungkin itu ada pedagang di Taman Eden jual kulit binatang. Nggak ada, saudara. Dan Allah dengan berinisiatif menyembelih seekor hewan, darahnya tertumpah, karena setiap upah dosa adalah maut. Harus ada korban yang dibutuhkan. Karena ini, saudara, itu seperti hutang. Kalau saudara berhutang, ya kita berhutang, kita harus bayar. Utang kredit card, bayar. Akan ada amount of money yang harus dibayar, sama seperti itu. Dosa dibutuhkan nyawa yang lain. Karena maut. Makanya dari dulu itu, saudara, Allah mengajar kepada manusia, setiap kali manusia berdosa harus mengorbankan seekor hewan yang tanpa cacat. Pada saat itu, dosa manusia transfer ke hewan ini,
dan kesucian hewan itu transfer ke manusia. Dan pada akhirnya Yesus Kristus sebagai anak domba yang mulia, yang kudus, dia menggantikan kita, saudara. Nah dari itu kita mau lihat kembali lagi ya. Pada saat Tuhan Yesus menyematkan kulit binatang itu, Tuhan Yesus katakan, kalau kau mau cari selamat, mau cari keselamatan, engkau mau mengusahakan sesuatu untuk hidupmu dan dirimu, engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau harus berharap dan bergantung daripadaku. Makanya pohon aranya itu, daun pohon aranya dibuang, diganti kulit binatang. Allah sendiri loh saudara. Kalau kita mau ingat ya, kita mau bayangkan gitu ya. Kalau ada orang yang sudah ngecewain kita atau kita punya karyawan, ada buat salah dan segala macam, kita bilang, udah pecat aja gitu. Tuhan bisa sebenarnya, wah gagal nih. Ya udah, dia nggak usah usir, nggak usah repot-repot, dia hela nafas aja, hela nafas kayak gitu, manusia mati, hilang udah. Dia bikin lagi, ya udah kita bikin lagi deh, manusia 2.0. Kayak iPhone nih, sekarang iPhone udah berapa tuh? 13? Berapa? 15 ya? 15. Tambah terus tuh. Itu nanti 20, nggak tahu modelnya kayak apa ya. Pokoknya bertambah. Nah, Tuhan nggak buat manusia 2.0, manusia model yang kedua. Nggak ada, saudara. Karena itu, saudara, dia mengatur kehidupan manusia. Memang gelap dan terang nggak bisa jadi satu. Karena itu, mereka diusir dari Taman Eden. Namun Tuhan nggak berhenti di sana. Tuhan mengutus para hamba-hambanya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Bahkan sampai di zaman Musa, Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang akhirnya menjadi hukum Taurat bagi kita manusia. Hukum Taurat bagi kita manusia, saudara. Sebenarnya kalau kita lihat, itu sebenarnya apa sih Pak gunanya hukum Taurat di situ? Kita nih sebenarnya Tuhan lagi memberikan sebuah cermin dengan hukum Taurat. Ini loh. My standard, you have to live like this. 10 hukum Taurat. Dan sampai sebelum Tuhan Yesus lahir, saudara, tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan ke-10 hukum Taurat itu. Maksudnya pasti kita ada gagal satu lah. Jangan kamu berdusta. Siapa kita yang gak pernah bohong? Bohong-bohong dikit, bohong untuk ngebela orang dan lain-lain. Aduh, jangan kamu berzina, jangan kamu mengingini barang sesamamu. Susah, saudara. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu Saudara, dia datang, dia bukan membatalkan hukum Taurat. Dia bukan bilang, from now on, hebat juga ya dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris. From now on. Udah. Stop gitu nggak? Stop it. From now on, forget it about the Torah. No. I'm the new law. Tuhan nggak begitu. Tuhan datang, Tuhan memberikan sesuatu yang baru, memberikan satu pencerahan buat manusia. Tuhan nggak membatalkan, karena kalau dia batalkan, kita mesti tanda tanya, apakah dia Tuhan yang asli apa bukan? Apakah dia real? Karena apa? Tuhan nggak bisa, kita manusia aja saudara, ada istilah, kita nggak bisa ngejilat ludah yang udah kita buang. Tuhan nggak bisa membatalkan itu. Karena itu bertentangan dengan karakternya dan kepribadian Allah. Tapi apa yang dia lakukan adalah, dia nggak mengubah hukum Taurat, dia nggak membatalkan hukum Taurat, tapi hukuman dan resikonya dia rubah. Aturannya manusia harus dihukum. Sebenarnya manusia harus mempersebarkan korban, dan korban lama-lama binatang ini habis semua gara-gara dosa manusia. Tapi konsep korbannya yang dia rubah. Sebenarnya bukannya manusia yang harus dihukum, tapi dia datang, dia katakan, biar aku saja yang dihukum. Jadi dia yang menggantikan posisi kita, saudara. Di situ baru kita lihat bagaimana ini kebenaran firman Allah, Alkitab mengajar kita. Baru kita tahu, kenapa seperti itu. Tuhan lagi mengajar bahwa, kamu daripada melakukan, kamu akan dapat melakukan hukum Taurat ini jika engkau menerima pengorbananku di kayu salib, supaya apabila engkau mati bersama aku, engkau akan hidup dengan kuasa kebangkitanku.
Makanya upah dosa itu adalah maut, saudara. Karena prinsip kebenaran yang seperti ini. Dia tidak membatalkan hukum Taurat, tapi dia yang menggantikan posisi kita. Nah, saya ingin memberikan satu statement mungkin yang sedikit kontroversi, saudara. Banyak dari kita manusia ya, itu ingin selalu merasa yang paling besar. Mau menjadi yang paling besar. Kelihatan dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka sudah pada teken kontrak aja gitu. Ya mungkin sama mungkin dengan beberapa waktu belakangan ini seperti apa yang terjadi di Indonesia. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Kalau nanti misalnya ada misalnya saya ikutan support yang nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 gitu. Ntar kita udah misalnya taruhlah invest uang segala macam. Oh ya nanti palingan saya jadi anggota DPR lah gitu. Saya jadi menteri ini, jadi udah. Ini murid-muridnya juga gitu. Wah, kalau nanti Yesus jadi Mesias kita, jadi raja kita, ya at least saya menteri penerangan lah. Saya menteri kabinet, saya pegang semua pada rame. Pada cari yang terbesar. Saudara, mereka they don't get the real picture. Saudara, instead of manusia berusaha menjadi besar, menjadi seperti Tuhan, Tuhan rela meninggalkan surga untuk bisa ada bersama kita di bumi ini, yang artinya bahwa surga tidak jauh lebih berharga daripada manusia. Manusia jauh lebih berharga daripada surga, makanya dia rela tinggalkan surga untuk bisa ada bersama kita. Keberadaan bersama dengan kita jauh lebih berharga buat Tuhan daripada dia duduk di surga. Makanya dia jemput kita di sini, dia siapkan supaya kata firman Tuhan, agar supaya dimanapun aku berada, di situ engkau berada. Jadi saudara, kasihnya Tuhan ini luar biasa loh. Makanya ada statement-statement di dalam bahasa Inggris mengenai Injil keselamatan, the gospel, the gospel it's the skandal love story. Skandal love story. Artinya apa? Kalau saudara dulu sebelum menikah suka sama seseorang, mungkin yang akhirnya jadi istri saudara atau akhirnya jadi suami saudara, tapi kalau sudah mengeluarkan isi hati, oh aku padamu gitu ya, I love you, tiba-tiba dia bilang, oh sorry, aku cuma nganggep kamu seperti kokoku aja gitu, ditolak. Bukan hanya ditolak, Tuhan itu bukan hanya ditolak, saudara. Manusia menolak dan menjauhi Tuhan, tapi Tuhan tetap mengejar manusia. Seperti nabi di Alkitab yang namanya Hosea, yang Tuhan beri perintah, kamu harus menikah dengan pelacur. Itulah gambaran. Makanya disebut the scandal, the scandalous love story. Kisah cinta yang penuh skandal. Jadi karena apa? Kisah cinta ya harusnya kita bertemu, cinta kita bertemu sama-sama, bertemu gitu ya. Bukan bertepuk sebelah tangan, enggak. Tapi ini skandal karena apa? Sebenarnya Tuhan gak perlu ngampirin manusia kita ini yang sudah bejat, berdosa, menghina Tuhan, segala macam dosa dan kejahatan sudah dilakukan. Tuhan masih rela turun, bahkan menebus kita. Makanya ada firman Tuhan katakan, aku mengasihi engkau bahkan sebelum pada saat engkau masih berdosa. Dia sudah turun untuk menebus kita. Disinilah keindahan karya salib Kristus, saudara. Keindahan seperti itu. Saya mau langsung aja klik lagi. Oh, ini kayaknya ini lain ya. Oh, apa itunya lain kali ya? Ya udah, oke, dimundurin aja deh, nggak apa-apa, dimundurin aja ke yang tadi pertama itu deh. Kok lain ya? Oke, kok ada mencuri tidak dosa? Oke, nggak apa-apa. PowerPoint-nya beda ya. Pantes there is more. Oh, there is more expression. Oke, nggak apa-apa. Ini PowerPoint-nya ada lain kayaknya. Yang dikirim. Tapi nggak apa-apa. Oke, dibuka lagi yang tadi deh, Injil yang tadi itu, upah dosa adalah maut. Nah, saudara, kuasa dari kebangkitan Kristus. Kuasa dari kebangkitan Kristus itu yang pertama adalah
Tuhan menyelamatkan kita dari keterpisahan, saudara. Tuhan menyelamatkan kita dari keterpisahan. Karena upah dosa adalah maut, kita terpisah dari Tuhan. We being separated from the Lord. Saudara, yang namanya keterpisahan gak enak ya? Gak enak. Sampai kepada puncak yang namanya keterpisahan apabila kita berpisah dengan orang yang paling kita cintai oleh karena maut memisahkan. Itu paling gak enak, saudara. Keterpisahan. Paling tidak enak. Bentuk hukuman yang paling benar-benar paling berat adalah keterpisahan. Saudara bisa Google sendiri, cari ya. Orang-orang jahat kalau di penjara itu bentuk hukuman mereka, kalau di penjara mereka juga ribut. Itu mereka akan dipisahkan dari masyarakat penjara itu. Dan ada sel, kayak sel tikus gitu. Sel kecil banget. Dan diem di situ selama mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nggak ketemu siapa-siapa. Dan biasanya manusia bisa jadi gila, saudara. Bisa jadi gila. Karena apa? Kesendirian. Sendiri aja. Keterpisahan. Nah, Tuhan Yesus waktu bangkit, dia mengembalikan kita sebagai ciptaan. Dia mengembalikan kita sebagai kekasihnya Tuhan kepada Allah Bapa di surga. Kita didamaikan, saudara. Kita diperdamaikan, kita dikembalikan kepada hubungan yang seharusnya indah seperti pada mulanya. Keterpisahan. Nah, kalau kita bisa lihat, saudara, pada mulanya Tuhan berkata kepada tanah. Dari tanah keluar pohon-pohonan, kan, tumbuh-tumbuhan keluar. Tuhan berkata kepada air, jadilah semua hewan yang berkeriapan di dalam air. Keluar semua tuh di dalam air. Tuhan nggak buang-buang waktu atau bilang, oh jadilah kayak ikan lele, ikan paus, enggak. Dia bilang kepada air keluarin ciptaannya, saudara. Air menjadikan ciptaan Allah itu, wah, segala jenis ikan dan hewan-hewan yang ada di dalam air. Begitu pula dengan yang ada di atas tanah ini. Dia berkata kepada tanah, keluar. Nah, saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia turun sendiri sebagai Allah dan dia berbentuk dari tanah liat. Waktu saat dia bentuk itu, dia hembuskan nafasnya. Nah, sekarang prinsip yang sama, saudara. Kalau tumbuh-tumbuhan kita nggak taruh di tanah, kira-kira tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh apa enggak, saudara? Kita nggak taruh di tanah, ini kan ada tanahnya juga di situ, saudara. Kita taruh di styrofoam lah, kira-kira tumbuhan akan tumbuh apa enggak, saudara? Enggak. Kalau ikan kita keluarkan dari air, ikan kira-kira bisa tumbuh nggak? Bisa tumbuh, bisa hidup nggak, saudara? Nggak bisa hidup. Kalau kita manusia, kita terpisah dari Allah, kita sesungguhnya nggak bisa hidup, saudara. Karena kita punya zona kehidupan, kita punya lingkungan yang bisa buat kita hidup adalah pada saat kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Pada saat kita punya hubungan dengan Tuhan. Disitulah letak bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus juga menjadikan kita, memberikan kita juga sebuah kuasa untuk mempunyai pengharapan. Dulu kita nggak punya pengharapan, saudara. Dulu kita nggak tahu yang namanya kebenaran, yang namanya janji, yang namanya harapan. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, semua itu adalah kepalsuan dan sebuah kebenaran yang bukan kebenaran sejati. Manusia janji, manusia bisa ingkar janji. Apa yang kita sebut kebenaran bukan kebenaran. Apa yang kita sebut harapan bukan harapan, saudara. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, kebenaran itu menyatakan dirinya sebagai kebenaran yang sejati. Janji yang sejati itu muncul. Kita tahu, oh, ada janji yang pasti. Karena Tuhan Yesus bangkit, dia menggenapi perintah atau menggenapi nubuatan-nubuatan, janji-janji yang sudah diberikan, digenapi, saudara. Makanya ada hope, pengharapan itu bisa jadi hidup. Kita tinggal sekarang di Amerika, saudara. Ada banyak kasus sebenarnya. Memang kita mau cari kehidupan lebih baik dan segala macam. Sistem pemerintahan yang sudah jauh lebih maju daripada negara kita dan negara-negara yang lain.
Dengan tidak sadar kita menaruhkan pengharapan kita sama negara. Dengan apa? Mengharapkan benefit ini dan itu segala macam. Banyak orang bisa menikmati juga, tapi banyak orang juga tidak bisa menikmati. Karena apa, saudara? Pemerintahan ini manusia, dan manusia mengecewakan. Manusia mengecewakan, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok-besok ini. By the way, Presiden Biden baru menetapkan 31st of March itu itu kan sebenarnya hari ini nih secara official kalender negara resmi ya, saudara. Itu kan harusnya hari Paskah, Easter ya, Easter. Saudara buka telepon apa tuh di aplikasi kalender tuh pasti merah otomatis, karena apa? Itu hari resmi, official hari Easter, hari Paskah. Tapi hari ini juga ditambahkan oleh Presiden Biden, menetapkan oleh saudara ya, sebagai apa, saudara? Sebagai hari, itu dia, sebagai hari pelangi. Ini didengerin di YouTube ya. Kalau ngomong itu juga, kalau ngomongnya pelangi ya. Ditetapkan sebagai hari pelangi. Itu apakah tidak sebuah penistaan terhadap Tuhan, saudara? Justru kebangkitannya mau dirubah oleh sebuah negara yang dibangun di atas iman, dan bapak-bapak negara ini merupakan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar-benar dekat sama Tuhan. Negara ini dibangun di atas landas doa Bapa kami dan 10 perintah Allah. Dan dengan berjalannya waktu, semua itu kan dikeluarin. Mereka udah nggak mau ngaku lagi dari doa-doa, dikeluarin dari sekolah, dari segala macam. Ini sudah benar-benar kita hidup di penghujung akhir zaman. Akhir zaman ya, ini mulai nih, saudara. Karena apa? Bagaimana bejatnya manusia. Pengorbanan kebangkitan Kristus, hari yang sama dibikin seperti itu juga. Hanya untuk menghina Tuhan. Tapi biar pada hari ini kita tahu bahwa kuasa kebangkitannya itu mengubah ratapan kita menjadi tarian. Amin, saudara. Amin. Mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Waktu minggu-minggu lalu di gereja kami, gereja bulenya, saudara. Kalau ini kan Maranatha kan ada gereja bulenya. Gereja saya juga ada gereja bulenya. Nah, itu mereka bikin satu pertunjukan drama musikal tiap tahun, sudah berjalan mungkin lebih dari 15 tahun. Drama musikal yang tentang pertunjukan Tuhan Yesus lah, dari lahir sampai bangkit. Nah, waktu dia lagi disalib itu, saudara, itu aktornya semua tuh udah kayak produksi Hollywood gitu. Jadi ada pakai apa, tali-tali baja supaya ada malaikat Tuhan Yesusnya bisa naik ke surga gitu. Nah, tapi waktu disalib kan bener-bener dia disalib gitu. Itu ada pemeran yang jadi iblis. Nah, yang jadi iblis itu dia naik, sampai dia naik di dekat salibnya Yesus, baru dia tunjuk ini, dia kata-katain. Tapi itu mungkin usaha manusia untuk menggambarkan apa yang terjadi di alam roh. Walaupun mungkin kenyataan di alam roh lebih dahsyat daripada itu ya. Iblis pikir, wah, saya bunuh anak Allah nih. Udah menang, kalah dia nih. Saudara, ada banyak kali di hidup kita, dalam tantangan hidup kita ya, dalam pergumulan hidup kita yang gak mudah, lewat keluarga, pekerjaan, hidup, kesehatan kita, teman-teman kita yang masih bergumul dengan kesehatan kita, gak mudah. Ada kalanya kita ketemu dokter, dokter bilang, aduh kamu nih udah, saya gak tahu, punya pengharapan, waduh macam-macam, saudara. Tapi saat ini, pagi ini, Tuhan mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa pergumulanmu akan ada akhirnya. Amin, saudara. Pergumulan kita akan ada akhirnya. Air mata kita akan berubah jadi tari-tarian, jadi sorak-sorai, saudara. Karena Kristus sudah bangkit. Kita punya pengharapan, saudara. Kita punya pengharapan. Kuasa kebangkitannya itu mengalahkan maut, bahkan mengubah seluruh hidup manusia. Kekalahan jadi kemenangan, ratapan air mata jadi sorak-sorai, mengubah segala sesuatu. Saya mau menutup pada kesempatan kali ini ya, saudara. Di akhir dari renungan ini, kesaksian pribadi bahwa kemarin siang itu
papa saya tuh jatuh gitu. Beliau berumur 85 tahun. Dan waktu saya telepon mama saya bilang bahwa saya memang rencana mau jemput orang tua saya supaya bisa rayain Paskah hari ini juga gitu. Tapi kemarin saya bilang, "Mah, saya mau jemput mungkin a little bit early. Jam sekian saya datang." "Oh ya, nanti bilangin papa lah, aku ke kamar." Nah, waktu telepon dimatikan, mama saya jalan ke kamar, mama saya udah lihat papa saya lagi di lantai tapi bersender di dekat tempat tidur. Langsung telepon saya langsung datang. Dan saya lihat udah kayak sedikit seizures gitu. Dan masih ada respon. Saya panggil, dia nengok ke saya, jadi masih ada respon, tapi udah nggak bisa ngomong. Nah, itu buat saya, wah, langsung segala sesuatu rush ya saudara ya. Segala, kita tuh hidup manusia tuh fragile sekali ya saudara. Apa sedikit aja kita mudah terpengaruh, kita mudah takut, khawatir, semua tuh bercampur aduk gitu. Dan saya lihat, wah, ini langsung saya telepon 911. Puji Tuhan, Tuhan juga pakai semua itu sampai cepat diatasi segala macam. Dan saya lihat, waduh, ini gimana ya Tuhan. Nah, saya tahu bahwa papa saya punya history juga. Jadi pertama kali inisial kena yang pertama itu sudah tahun 2012. Pertama kali 2012. Lalu setelah itu 2 tahun setelah 2012, dan setelah itu yang terakhir 2021. Tapi selalu Tuhan pulihkan saudara. Jadi papa saya tuh sudah kali ini nih yang keempat kena stroke and survive. Puji Tuhan itu saudara. Bukan karena kekuatan, enggak. Tapi yang kena memang dari awal itu pendengaran sama speech-nya kena. Nah, kali ini saya lihat, wah, soalnya udah umur 85 ya. Saya pikir, is this the time gitu. Saya langsung, aduh, is this the time? Saudara, namanya keterpisah. Kita kalau mau diperhadapkan seperti itu, kita nggak akan pernah siap gitu. Ada orang memang, "Pak, tolong doakan biar orang tua saya ini cepat-cepat dipanggil." Ya, ada orang juga suka begitu ya saudara ya. Tapi kan itu waktu semua Tuhan yang atur ya. Tuhan berdaulat. Waktu Tuhan bangkit saudara, dia mengalahkan kematian. Artinya apa? Tuhan punya kedaulatan atas hidup dan matinya orang loh. Tuhan punya kedaulatan. Dan Tuhan punya kedaulatan terhadap semua pergumulan manusia. Jadi kalau kita diizinkan punya pergumulan, Tuhan punya kedaulatan karena apa? Tuhan izinkan itu. Dan Tuhan punya kuasa untuk mengubah air mata jadi sukacita. Akhirnya saya nyusul ke hospital dengan mama saya, and then we kind of spend the night di sana. Jadi saya juga udah pikir, wah, besok khotbah lagi 2 kali gitu. Tapi mama saya bilang, jangan khawatir, utamakan Tuhan dulu. Kalau utamakan Tuhan, Tuhan akan ngurus papamu. Nah, itu kekuatan yang saya terima saudara. Memang saya bersyukur kalau punya orang tua yang takut akan Tuhan. Opa, oma, ada pendeta beberapa di atas saya. Dan saya tahu ini satu hal yang jadi berkat dan money cannot buy. Jadi dari situ saya lihat, oke. Tapi nggak gampang ya saudara. Pikiran kita bisa tidur, kita bisa apa gitu ya. Makanya dikatakan orang punya uang bisa beli tempat tidur yang empuknya kayak apa saulah. Tapi belum tentu bisa beli tidur. Orang bisa punya rumah, belum tentu bisa punya home. Tapi pagi tadi dengan tidur nggak tidur, saya dapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan berikan ada seperti sukacita saudara. Makanya saya urus semua cepat, balik ke rumah, mandi segala macam ini. Sampai sini masih early juga gitu saudara. Dan saya menikmati pujian kemenangan. Itu pas pujian Pak Andre dan teman-teman ini ya saudara. Waduh. Itu makanya kalau kita pergi gereja itu sebenarnya sebuah berkat loh saudara. Amin saudara. Amin. Sebuah berkat. Disinilah kita dapat kekuatan itu saudara. Dan teman-teman pelayan ini yang di dalam segala kesibukan, waktu dan segala macam, memang masih latihan dan segala macam.
tapi Tuhan bisa pakai dari yang terbatas, dari yang tidak sempurna, disempurnakan oleh hadirat Tuhan, saudara. Maka setiap saudara pergi ke tempat ini, saya mau ajak saudara untuk benar-benar mencari wajah Tuhan. Amin, saudara. Cari wajahnya. Dan waktu saya dalam perjalanan, mama saya telepon, dia bilang, papamu sudah sadar, sudah kenali aku, sudah bisa ngomong sedikit, tekanan darah dan lain sudah stabil, masa kritis sudah lewat, hasil CT scan tidak ada pendarahan apa-apa. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya tahu itu mujizat dari Tuhan, saudara. Tapi pada saat kita menghadapinya, kalau kita selalu berharap sama rohnya Tuhan, aduh Tuhan tolong saya gak kuat Tuhan. Tapi Tuhan nanti dia bekerja, dia kasih sesuatu, rasa damai yang bukan damai karena bodo amat lah gitu, enggak. Kayak ada keyakinan gitu. Oke, carilah dahulu kerajaan Allah. Oke, saya tahu panggilan saya hamba Tuhan, saya tahu harus melayani Tuhan. Mau ada apapun saya tahu. Hari ini hari Minggu, hari kemenangan. Saya tahu Tuhan sudah mengalahkan maut. Saya tahu kebangkitan Kristus juga akan sembuhkan papa saya. Jadi saya bersyukur, biarlah api kebangkitan ini ya saudara. Kuasa kebangkitan ini transfer bagi Bapak Ibu Saudara. Kita pulang dari sini masih menghadapi pergumulan, tapi mari menghadapi pergumulan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan sayang sama kita, saudara. Dia sayang sekali. Bahkan karena kasihnya itu yang mampu membangkitkan dia dari kubur, supaya dia bisa bersatu lagi dengan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur di siang hari yang indah ini, Tuhan. Sungguh kebangkitan Tuhan sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan segala kematian, bahkan mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Karena itu kami sanggup untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, pergumulan kami, firman Tuhan berkata, pergumulanmu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Karena itu kami percaya Tuhan, iman kami akan semakin kuat jika kami melalui testing daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, iman yang melalui testing, maka kami akan bisa menjadi testimoni buat Tuhan. Kami akan mampu memberikan kesaksian bagi Engkau ya Tuhan. Bukan tentang hebatnya kami, tapi tentang hebatnya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah bangkit. Kami mau mati bersama Tuhan, mati di dalam dosa, di dalam kehidupan kami yang lama. Mati atas diri kami sebagai manusia. Tapi kami mau bangkit hidup bersama dengan Tuhan. Roh kami yang hidup mengalahkan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi yang hadir siang hari ini. Tuhan dalam pergumulan mereka, dalam rumah tangga, pekerjaan, kehidupan, kesehatan, apapun yang jadi pergumulan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kebangkitan menjadi kekuatan mereka ya Tuhan. Kami mungkin bisa jatuh, tapi kami tidak tergeletak karena Tuhan yang selalu menopang dan menyangga hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dengan bantuan Roh-Mu yang kudus terus akan berbicara dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Terima kasih. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Semi atas firman-Nya. Kematian dan kebangkitan Kristus telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang lemah tubuh. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Kami berterima kasih karena kebangkitan-Mu dan telah menjadikan kami manusia baru. Tuhan berkati keluarga dan pelayanan Pak Semi agar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesembuhan dari Elaine dan Ko Handi. Tuhan, Tuhan, tidak ada mustahil bagi-Mu. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Juga bagi kekuatan tubuh dan imamnya untuk Jori yang merawat Elaine. Kami juga berdoa untuk kesehatan Tim Udon, Tante Tres, Pak Sugianto, Pak Aditya, dan spesial juga untuk ayah dari pasien. Sembuhkan penyakit, permasalahan dan mereka satu persatu. Untuk para senior Maranatha, untuk Tante Orga, Tante Liana, Tante Ing, Tante Christina, Steve, Kokehin dan Gioni. Tuhan lindungi mereka satu persatu, semoga tubuh dan imamnya bertambah kuat. Untuk yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong sediakan pekerjaan yang sudah Kau siapkan dari semula, agar mereka sementara cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan tolong juga lindungi semua jemaat Maranatha yang ada di sini maupun yang mengikuti online. Jauhkan kami dari segala kejahatan. Tuhan, banyak peperangan dan bencana alam. Kami percaya Engkau akan melindungi kami semua. Kami percaya Engkau akan memberikan sukacita kepada semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Dengar doa seru kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Kami akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat, yaitu dari 1 Tawarik 28 ayat 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu hari esok hidup jadi baptisma. Dia hidup. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds
Bapa untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang minggu hari ini ya Bapa. Dan terima kasih juga Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menerangi jalan hidup kami ya Bapa, dan setiap langkah kami ya Bapa. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami ini Kau berkati juga ya Tuhan. Dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita boleh mengucap syukur dan berterima kasih untuk bisa mengikuti dengan hikmat, dan kita percaya bahwa suara dari firman Tuhan boleh kita amini dan kita akan taruh di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan hidup hari ini untuk mengasihi, karena mengasihi mengampuni segala dosa kita. Ada beberapa pengumuman yang pada hari Minggu yang akan datang akan diadakan perjamuan kudus dan dipimpin oleh Pastor Jonas. Jumat ini kita ada persekutuan doa jam 8 seperti biasa melalui Zoom. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan yang terakhir, apa ada yang baru hari ini? Tidak ada. Oh, udah pernah dari itu ya. Udah lama dulu ya. Siapa ya? Saya lupa namanya. Julia. Ya. Datang, kita minggu depan kita boleh hadir lagi dengan hati yang gembira, dan kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita diharapkan untuk mengerti dengan sungguh firman Tuhan. Amin. Sebelum doa berkat, mari kita nyanyikan lagu Maranatha. Kita berdiri, kita puji Tuhan. Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Sambutlah Dia Raja, dalam semua bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Yesus Maranatha datanglah, ya Yesus Maranatha datanglah, ya Yesus Maranatha datanglah. Haleluya, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur di siang hari yang indah ini ya Tuhan, atas hadirat-Mu, atas kuasa-Mu dan kasih kebaikan-Mu yang kami rasakan bersama-sama. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau menuntun setiap kami ya Tuhan.
Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan, kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kasih anugerah dan kuasanya akan melimpah di dalam kehidupanmu. Biarlah engkau diberkati di dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, hubunganmu, di dalam usaha, pekerjaan, dan bisnismu diberkati Tuhan. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaan melalui Roh-Nya yang kudus akan memberkati dan memperlengkapi kita semua dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, selamat hari kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam saat teduh.